Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Melmatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau infoin perkembangan tentang Bitcoin, ETH, dan BNB seperti biasa ya. Untuk paketannya nih teman-teman ya, di paket hari ini ya, mengawali hari bede ya. Jadi langsung aja kita bahas untuk Bitcoin ya. Kemarin itu di video kemarin saya sudah bahas ya teman-teman. Untuk key level atau resisten yang sangat penting untuk Bitcoin itu sekitaran $50.000 sampai $50.500 ya, di area sini yang sudah mentok-mentoknya saya garisin warna putih ini teman-teman di video kemarin ya. Dan ternyata bener, ini ada tanda panah ya teman-teman kemarin ya. Ketika dia memang kuat masuk area sini ya, itu harus benar-benar sudah waspada, harus wait and see. Dan ternyata benar dia masuk area sini teman-teman, dan akhirnya dia koreksi kembali nih. Ini ada tanda panah yang kemarin juga sudah saya bikin ya, karena memang target koreksinya itu bisa ke 49 atau terdalamnya menyentuh sekitar $48.000 ya teman-teman. Dan dia tadi sudah pullback lumayan panjang nih pullbacknya ya. Karena di sini juga ada MA50 atau garis warna oranye ini nih. Tuh ya teman-teman, ada MA50-nya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu potensi untuk bisa mengalami kenaikan terlebih dahulu ya. Jadi memang sebelumnya ini membentuk pola double bottom ya teman-teman ya. Pola double bottom ini bisa melanjutkan kenaikan jika syaratnya Bitcoin ini tidak di bawah $48.000 ya teman-teman ya. Nggak nyentuh di bawah $48.000, di mana memang di sini juga ada MA50 dan dekat MA100 atau garis warna hijau ini teman-teman ya. Jika dia memang SOR ya, SOR ke bawah sini teman-teman ya, bawah sampai sekitar 47 ribuan, ya itu sudah menurut saya sudah invalid ya untuk double bottomnya. Untuk bisa apa nih invalidnya? Untuk bisa melanjutkan kenaikan. Melanjutkan kenaikan seperti apa tuh maksudnya ya? Jika memang dia SOR di sekitaran 47 ribuan, berarti chance indikasi setelah membentuk double bottom ini kan biasanya dia retest dulu baru mengalami kenaikan kembali teman-teman. Nah, kenaikannya seperti apa? Nih, kita pakai arrow aja ya. Jadi dia membentuk double bottom ya, terus dia kepentok ya teman-teman ya, di sekitar 50.000 sampai 50.500 dolar ya. Kemudian dia koreksi terlebih dahulu seperti target kita kemarin. Dan jika dia mengalami kenaikan di area dia koreksi teman-teman, di area sini nih ya, dia alamat bakalan meretest kembali area resist yang kuat yang sekitar 50.000 sampai 50.500 dolar untuk bisa melanjutkan kenaikan ke arah sekitar 52.000 dolar sampai 52.500 dolar ya, ke next resistance selanjutnya. Jadi inilah area yang harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi indikasinya seperti itu. Namun ini disclaimer, namun jika skenario berbeda terjadi ya, dia tidak mampu menembus kembali area resisten yang kuat ini, dia potensi apa? Membentuk double top. Nah, membentuk double top seperti apa, bro? Sebentar. Ya, ini ya guys ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ini adalah top 1 ya. Ketika dia tidak mampu melewati area sini, resisten ini, dia sudah mantul nih. Ini jika dia mantul ya, mentok di area sini. Ya, jadi membentuk apa? Double top, teman-teman. Membentuk double top gini ya. Set. Nah, kayak gitu ya, seperti huruf M. Ya, teman-teman, jika memang dia tidak kuat, makanya titik 50.000 sampai 50.500 dolar itu adalah titik penentuan. Penting sekali, teman-teman. Ya, ada beberapa indikasi dia bisa membentuk double top, atau bahkan dia kalau kuat nih, ini kalau kuat, disclaimer ya, kalau kuat ya confirm apa nih? Confirm untuk bisa mengalami kenaikan ke arah 52.000 sampai 52.500 dolar untuk pergerakan Bitcoin. Ya, jadi memang sekarang ini sekitar 48.000 dolaran itu tadi menjadi key levelnya untuk si Bitcoin bisa mengalami pemantulan. Ya, jika memang tidak kuat ya alamat SOR dan pola dari double bottom setelah retest untuk melanjutkan kenaikan mencoba ke 52.000 dolar ya udah invalid. Kalau memang setelah retest kembali ini yang sebelumnya menjadi double bottom ya teman-teman, itu udah invalid kalau memang dia sekarang ini hit ke sekitaran 47 ribuan ya. Karena kenapa? Sudah SOR di bawah MA50 dan MA100 nya juga, yang mana juga di area 48.000 dolar itu menjadi salah satu tahanan yang cukup penting juga, key level juga teman-teman ya. Jadi ini sekilas untuk pergerakan Bitcoin, beberapa kemungkinannya sudah saya infokan ya teman-teman. Jadi tetap berhati-hati di area 50.000 sampai 50.500 dolar ya. Itu adalah area yang sangat penting untuk si Bitcoin. Next kita lihat Bitcoin dominance-nya, dia memang lanjut lagi ya, SOR lagi ke sekitar area 41-an. Jika memang dia melanjutkan penurunan ke sekitar berapa ya, di sini kita bisa lihat ada beberapa kali tahanan itu sekitaran 40,5 sampai 40,7 ya, sekitar itu untuk target penurunan dari si Bitcoin dominance jika memang dia melanjutkan penurunan ya. Jadi karena Bitcoin dominance-nya kita berharap turun, kemudian Bitcoin-nya mengalami pemantulan yang lumayan, altcoin-nya bisa lumayan terbang
ya teman-teman ya. Oke guys, jadi ini adalah versi rupiahnya. Saya ambil dari Indodax ya. Time frame 4 jam juga kita bisa lihat. Memang dia ini sudah meretest untuk MA100-nya atau garis warna ungu ini ya. Jadi itu adalah menjadi salah satu indikator penting juga untuk dia bisa mengalami pemantulan terlebih dahulu. Karena memang sebelumnya kita bisa lihat di sini mengalami pemantulan juga ketika dia meretest MA100-nya atau garis warna ungu ini teman-teman ya. Jadi memang potensinya ketika dia mampu mengalami kenaikan lebih tinggi ya, ke area berapa sih? Sekitaran berapa? Nah, di sini teman-teman ya. Di sini saya ingin rectangle aja. Pasti pertamanya ke arah sini teman-teman. Ya, kisaran berapa? Kisaran 708 sampai 712 jutaan ya untuk arah kenaikan si Bitcoin jika memang dia ini kuat mantul teman-teman ya. Mantulnya lumayan kuat. Kita coba pakai arrow. Nah ya teman-teman, ke arah sini dulu. Dan ini arrow-nya saya warna merah ya biar lebih tegas. Nah ya teman-teman ya. Nah jadi kemungkinannya jika memang dia kuat lagi tembus ya pasti ke area sebelumnya yang menjadi area tertinggi terakhir itu sekitaran 720 jutaan. Jika memang confirm dia bisa bertahan di area situ atau level sekitaran itu, dia bisa lanjut ke sekitaran 740 jutaan teman-teman ya. Cuman untuk potensi yang lebih saya sarankan berhati-hati jika memang di dua area ini dia tidak mampu bertahan ya, dia bakalan koreksi kembali. Koreksi kemana? Pasti meretest untuk MA100 nya dulu nih, garis warna ungu ini ya teman-teman ya. Nah jadi seperti inilah, kalau memang dia tidak kuat jadi harus berhati-hati teman-teman di dua titik resisten ini ya. Jadi di antara ini atau yang ini ya, karena memang nantinya itu juga ada MA100 yang di sini nanti kan berjalan juga kan indikatornya. Itu kisaran berapa target penurunan jika memang tidak kuat, yaitu sekitaran 690 jutaan lah, sekitar itu teman-teman. Tapi kalau MA100 nya juga tidak mampu untuk menahan ya, alamat OTW kemana? Ke sekitar 670 jutaan ya teman-teman. Itu adalah area beberapa area penting untuk si Bitcoin ya. Kita bisa tahu untuk support dan resistennya, beberapa skenario-nya sudah saya infokan versi. Oke teman-teman, kita bisa lihat si BNB tadi juga udah pullback ya, nggak nyampe MA100 nya dia sudah naik lagi teman-teman. Untuk si pergerakan BNB ini dia bakalan bertemu dengan MA50 nya untuk mencoba menembus ya teman-teman. Itu menjadi resisten terdekat itu sekitaran 6.940.000-an. Kalau memang dia kuat nembus ya untuk terbang lebih tinggi, itu naiknya ke sekitaran berapa bro? Ya itu kisaran 7 juta sampai 7 juta 100-an teman-teman ya. Itu adalah next target BNB terdekat. Kalau atasnya lagi berapa bro? Atasnya lagi kisaran ini teman-teman, kisaran dari 7,2 sampai 7,4 jutaan teman-teman ya. Jadi ini adalah dua area untuk target kenaikan si BNB ya. Jadi ini terdekat, ini yang kedua ya zonanya ya, zona 1, zona 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau memang dia nggak kuat untuk melanjutkan kenaikan ke zona 2 ya, dia mentok di zona 1, dia kemana? Ya koreksi kembali ya teman-teman ya. Koreksi kemana ya? Kita bisa lihat untuk beberapa indikator ini. Mungkin kemungkinan besar di area-area sekarang nanti jatuhnya ya, koreksinya ke sekitar 6,8 sampai 6,9 juta jika dia sudah masuk ya ke area 7 juta sampai 7 juta 100-an. Ini untuk si BNB. Namun jika market memang tidak mendukung dia bisa retest dan memantul ya, dari beberapa indikator yang sudah saya infokan ya, mungkin nanti jatuhnya sekitar 6,8 sampai 6,9 jutaan. Dia bakalan meretest kembali untuk MA100 nya nih, garis warna ungu ini. Nanti kan berjalan teman-teman. Berjalan tuh seperti apa sih bro? Sebentar. Nah ya, jadi kemungkinan besar nanti kan dia jalan seperti ini teman. Nah gitu kan. Jadi kemungkinan besar nanti bertemu di sini itu kisaran 6,7 ya, sekitar itu teman. Kalau pullback dikit lah, sekitar 6,6 sampai 6,7 jutaan. Yaitu menjadi tahanan penting untuk si BNB jangka pendek ya. Jadi ini untuk info BNB. Yang mau scalping silahkan Dior kembali ya, udah saya infokan area-areanya. Lalu kita bahas untuk ETH. Oke, ETH masih stay strong ya teman-teman ya. Masih stay strong, dia membuat base di sini ya teman-teman ya. Jadi dia seperti membuat base dulu di sini di kisaran ini teman-teman ya. Nah, ya. Jadi datangnya ini memang dia dari uptrend ya teman-teman ya. Kita indikasinya kita kan pengen nih kalau kita lihat seperti ini kan biasanya ya. Kita ambil dulu ya ini. Nah ya. Dia ambil bawahnya, datangnya dari bawah nih teman-teman ya. Terus dia membuat base dulu di sini. Ya indikasi break ke atas kan. Keinginan kita kan seperti itu kan, dia buat base dulu di sini ya. Nah, baru seperti itu kan indikasinya yang kita inginkan. Next target di sekitaran berapa, Bro? Ya pasti di kisaran 55 jutaan, teman-teman. Ya, untuk si ETH terdekat. Dan next lagi sekitar 59 sampai 60 juta. Ya, namun jika memang di base ini dia tidak kuat ya, teman-teman, alamat kemana? Ya, alamat koreksi, Bro. Nah, ya. Koreksi kemungkinan besar ke berapa? Pasti ke beberapa
indikator bawahnya ini teman-teman. Nah kalau memang kita lihat ini belum ada yang cukup kuat ya di bawah ini, pasti kembali ke base berikutnya yang bisa kita jadikan acuan, istilahnya benteng pertahanannya yang lumayan kuat dan terdekat ya teman-teman ya. Itu kisaran berapa? Kisaran 44 sampai 48 jutaan. Yaitu adalah base yang lumayan kuat untuk si Ethereum terdekat. Jadi itu untuk istilahnya yang mau main aman atau cari amannya. Ya kalau misalkan memang mau tanya base yang lumayan kuat terdekat di berapa ya di sini teman-teman. Nah ya cuman ini dia lagi membuat base ini kisaran berapa? Kisaran 52.900 sampai 54 jutaan teman-teman. Base ini adalah penentuan apakah dia kuat untuk melanjutkan uptrendnya dia, kenaikannya dia ya, atau memang dia koreksi terlebih dahulu ke beberapa indikatornya dia nih teman-teman. Ada EMA 21 dan 34 disusul EMA 50 nya. Kalau sekarang itu kisaran 51 jutaan teman-teman ya. Kalau memang tidak kuat ya teman-teman, jatuh ke beberapa indikator ini, dia bakalan kembali masuk ke base sebelumnya. Ya, itulah hal yang harus diperhatikan untuk si Ethereum. Jadi yang menurut saya ya, yang mau scalping di Ethereum masih lebih wait and see dibandingin BNB ya. Kenapa? Karena memang dia sudah naik lebih istilahnya udah pump lebih keras lah daripada BNB, dan dia sedang akumulasi bikin base dulu di sini. Ya jadi masih lebih wait and see ketimbang BNB, itu saran saya. Tapi Dior kembali, kalau misalkan kalian saya mau serok di 53 juta ya udah silakan. Saya mau serok di 53 juta 100 ya silakan, itu Dior kembali ya. Cuman itu udah saya infokan, kalau memang mau lebih sabar ya teman-teman, pasti di support dari base ini. Ya base ini itu sekitar 53 juta atau 52 juta 900-an. Ya tapi lebih bawahnya lagi di beberapa indikator ini, EMA 21, 34 dan MA 50-nya. Ya cuman kalau misalkan nih dari beberapa orang ada yang takut banget, ya mungkin tunggu dulu di base ini gitu kan orang beda-beda gitu teman-teman. Ada yang sabar banget, ada yang lumayan berani, ada yang berani banget gitu ya. Balik lagi Dior lah ya, trading plan kalian putuskan masing-masing mau beli di berapa, mau sell di berapa memang. Tapi next target terdekat itu di sekitaran 55 jutaan sampai 56 juta untuk si ETH. Ya dari base ini apakah dia kuat naik atau tidak, kita lihat juga untuk Bitcoinnya dan volumenya dari si ETH ini. Memang setelah dia mengalami kenaikan ini, volumenya ini cenderung turun ya teman-teman ya. Ya intinya dia memang lagi buat base dulu lah di sini. Ya jadi itu sekilas untuk BNB, ETH dan Bitcoin tentunya teman-teman ya. Jadi inilah yang kita harapkan ketika dia membentuk double bottom di sini ya teman-teman. Dia retest dulu untuk bisa melanjutkan kenaikan ke sekitaran 52.000 sampai 52.500 dolar. Tapi kalau memang nggak kuat sebelumnya tembus dari 50 sampai 50.500 dolar, dia bakalan potensi sekali membentuk double top dan alamat koreksi ke sekitaran 48.000 dolar, dan next target lagi di sekitar 46.400 sampai 46.700-an dolar. Ya itu yang perlu kalian perhatikan dan waspadai ya teman-teman untuk Bitcoin jangka pendek. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, membantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.